Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni Hendrayani SPD sebagai Guru Pembimbing Literasi SDN Sindang Panon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Baik, di sini saya beserta tim literasi sudah menyelesaikan tantangan tugas Litnum Leksam Bedas bulan Juli, di mana tugas tersebut terdapat 2 tugas. Yang pertama yaitu mereview majalah Nalar, kemudian tugas yang kedua yaitu mengisi LKPD tentang matematika, yaitu materinya tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Baik, untuk tim literasi sudah menyelesaikan tantangan bulan Juli, dan selanjutnya di sini saya akan menyelesaikan tantangan mengenai mereview majalah Nalar ya, yang diterbitkan oleh Leksam Bedas, di mana untuk majalah Nalar di bulan ini yaitu dikhususkan untuk tantangan literasi ya. Berikut tampilan majalah Nalar di tahun 2026. Nah, untuk majalah Nalar ini berjudulkan Jambore Literasi SD Mengasah Kreativitas Siswa. Nah, dalam majalah Nalar ini sangat-sangat bermanfaat ya, dimana di dalamnya bermuat berbagai macam pengetahuan ya, kemudian berita-berita, artikel, kemudian ada hasil karya Leksam Bedas yang sudah selesai dilaksanakan, sehingga dengan ditelaahnya, dibacanya majalah Nalar ini dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, serta pemahaman saya beserta siswa-siswi lainnya ya, terutama mengenai pentingnya literasi di sekolah dasar. Baik. Nah, selanjutnya saya akan mereview satu artikel di dalam majalah Nalar ini ya. Yaitu di sini adanya artikel yang berjudul Krisis Etika dan Solusinya. Baik. Nah, untuk artikel ini ditulis oleh Asep Kurniawan SPDGR. Oke, kita review mengenai krisis etika yang sudah ditulis oleh Bapak Asep Kurniawan. Baik. Nah, akhir-akhir ini ternyata memang betul ya, di media sosial itu kerap diberitakan, bahkan sering kita lihat berbagai macam berita mengenai perundungan maupun kasus pelecehan guru, maupun misalnya siswa yang melawan guru atau berantem dengan guru ya. Nah, ternyata kasus tersebut itu sudah sering kita jumpai di berbagai media sosial ya. Sangat miris dan sangat perlu dihindari dengan beberapa solusi mengenai krisis etika. Baik. Nah, di sini ada beberapa penyebab krisis etika ya. Yang pertama itu adanya dampak teknologi dan media sosial. Betul sekali ya, saat ini pada zaman era modern ini bahwa teknologi dan medsos itu sudah ada pada kalangan anak-anak, remaja, dewasa ya, sehingga memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku etis ya, dan adanya dampak positif serta negatifnya. Jadi teknologi dan medsos ini bisa berdampak buruk dan bisa berdampak baik ya.
Maka dari itu kita sebagai guru dan orang tua harus selalu memantau, mengawasi anak-anak dalam penggunaan medsos tersebut. Nah, selanjutnya ada minimnya pendidikan dari keluarga. Nah, dalam hal ini keluarga sangat berpengaruh signifikan di mana perkembangan kepribadian seorang anak ini dapat dibentuk dari rumah atau dari orang tuanya terlebih dahulu. Jika anaknya kurang perhatian, kurang pengawasan, dan waktu yang berkualitas dengan keluarganya itu kurang, maka anak itu akan kehilangan figur atau sosok moral yang terdapat atau yang tercipta di dalam rumah. Baik, untuk selanjutnya itu ada yang ketiga, pergaulan dan lingkungan. Nah, ini sangat berpengaruh ya, dimana ketika anak-anak bermain di lingkungan rumahnya itu harus selalu kita awasi. Karena apa? Karena saat ini banyak sekali lingkungan bermain yang memberikan dampak negatif sehingga anak mudah terjerumus. Oke. Selanjutnya yang keempat ada efektivitas pendidikan karakter. Nah, di sini pendidikan karakter itu masih terbatas pada teori. Nah, kita sebagai guru maupun orang tua harus menerapkan pendidikan karakter di lingkungan rumah, masyarakat, yang dimana pendidikan karakter itu sangat menunjang keberhasilan maupun kegagalan dari karakter atau pribadi siswa. Nah, pendidikan karakter ini tanggung jawab kita bersama, yaitu tanggung jawab di sekolah, di keluarga, maupun di lingkungan masyarakat. Oke. Yang kelima nih, arus modernisasi dan materialisme. Oke. Nah, pada arus ini ternyata membuat pelajar mengabaikan aspek etika dan sopan santun ya, demi menuju tujuan yang instan ya. Jadi pada saat ini banyak sekali anak-anak yang mengabaikan proses tapi ingin selalu instan. Oke, mereka hanya berpikir terbatas. Bagaimana sih cara mencapai tujuan tanpa memperhatikan lagi orang sekelilingnya ya. Nah, dari kelima penyebab krisis etika tersebut ada beberapa solusi yang ditulis oleh Bapak Asep Kurniawan, di mana untuk solusi pertama ya, orang tua tentu harus maksimal dalam memberikan pendidikan karakter kepada anaknya dan menjadikan teladan yang baik bagi anak-anaknya, sebab rumah itu merupakan sekolah yang pertama bagi anak-anak. Oke. Yang kedua yaitu membatasi dan mengawasi penggunaan gadget ya, dimana orang tua harus menjalankan perannya untuk mengawasi perilaku anak di rumah, termasuk penggunaan gadget yang jangan berlarut-larut. Kalaupun mau itu harus dibatasi, misalnya minimal dalam satu hari itu hanya satu jam atau misalnya 30 menit saja. Itu pun harus dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Boleh main game hanya sebatas hiburan dalam beberapa menit saja ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada kontrol sosial dari masyarakat ya. Oke. Nah, lingkungan kedua yang sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter ini adalah lingkungan masyarakat, di mana di lingkungan masyarakat anak itu akan menemukan banyak hal baru dan cenderung menirunya. Nah, baik itu hal yang positif maupun yang negatif. Nah, oke. Jika lingkungan masyarakatnya itu mencerminkan perilaku yang negatif, maka anak akan mudah meniru hal negatif tersebut. Tapi jika lingkungan
tersebut menanamkan hal-hal yang positif, maka anak pun akan terbiasa memiliki karakter yang positif. Oke, next yang keempat itu pembentukan dan pelaksanaan kurikulum pendidikan karakter di sekolah. Tidak hanya teori ya, tapi di sekolah pun harus ada tatanan pelaksanaan, penerapan hingga evaluasi ya secara sistematis sehingga peserta didik atau siswa itu meneladani sifat serta karakter dari guru-guru, dari pendidik ya yang terdapat dalam satuan pendidikan tersebut. Baik, yang terakhir itu ada kontrol ketat dari pemerintah. Nah, ini juga sangat berperan penting. Misalnya dengan menutup situs-situs yang menyajikan tayangan negatif ya. Jadi sangat harus dibatasi, tayangan-tayangan negatif itu tidak boleh ditayangkan. Oke, yang selanjutnya itu ada menggalang berbagai program di berbagai kegiatan positif yang dapat mendukung terciptanya suasana kondusif dalam pembentukan karakter yang baik. Nah, didampingi itu harus adanya sanksi yang berlaku, yang tegas, yang dapat membantu menekan lahirnya tindakan yang menunjukkan etika buruk ya. Jadi harus adanya sanksi di mana ketika peserta didik melakukan hal-hal yang negatif itu sudah ada sanksi yang berlaku. Nah, dengan adanya sanksi maka peserta didik pun akan mengantisipasi atau menghindari hal-hal negatif sehingga peserta didik merasa jera dan tidak melakukan hal-hal yang negatif, terutama etika serta kepribadiannya pun dapat tercipta menjadi kepribadian yang positif ya, kemudian yang tidak krisis etika ya, sehingga dengan seperti itu, dengan memiliki kepribadian yang baik, nah yang positif dapat menunjang keberhasilan masa depan peserta didik di masa yang akan datang. Mudah-mudahan anak-anak didik kita selalu memiliki etika yang positif, kemudian tidak memiliki krisis etika yang negatif. Baik, sekian review artikel mengenai krisis etika dan solusinya. Artikel ini sangat bermanfaat. Kemudian masih banyak artikel lainnya serta berita-berita positif yang terdapat di dalam majalah Nalar ini yang sangat memberikan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan ya. Sekian review majalah Nalar dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Dadah.